Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini saya mau bahas Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang masuk pusaran persoalan babak yang baru karena dia, Ustadz Yusuf Mansur, melaporkan Darso Arif ya ke polisi. Darso Arif ini teman lama dari Yusuf Mansur dan dia sangat mengetahui latar belakang dan sepak terjang dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Yusuf Mansur karena aktivitasnya dalam proses pengumpulan dana dalam patungan usaha dan patungan aset ya, yang dimulai tahun 2000-an itulah. Saya juga mengikuti waktu itu. Darso Arif ini sudah menulis 6 buku dan sekarang masih babak baru karena dia dilaporkan oleh Yusuf Mansur. Dan video yang akan saya putarkan ini wawancara Darso Arif dengan Pak Puspo ya, Puspo Wardoyo. Ini pengusaha ayam bakar wong Solo ya, yang lebih dulu mencuat ya, terkenal dibanding Yusuf Mansur dari segi bisnisnya. Mungkin merintisnya mungkin awalnya sama ya, tetapi dalam video ini Pak Puspo itu tahu betul ya latar belakang dan masalah-masalah yang muncul. Hubungan dia dengan Yusuf Mansur juga diungkap dalam video ini, tentang mobil dia yang dipakai oleh Yusuf Mansur dan banyak persoalan-persoalan yang sudah diingatkan oleh Puspo Wardoyo, Pak Puspo, supaya Yusuf Mansur menyelesaikan persoalan-persoalan dengan banyak masyarakat yang merasakan kecewa ya dengan janji-janji dari Ustadz Yusuf Mansur dalam persoalan patungan usaha. Jadi sekedar sekilas siapa Puspo Wardoyo. Dia itu awalnya muncul sebagai pengusaha ayam bakar ya, wong Solo, dan saya pernah makan di salah satu restorannya di Bintaro dulu ya, di bawah tahun 2005, tapi sekarang kelihatannya itu tutup yang di Bintaro, tapi ratusan sekarang berkembang ya usaha itu Puspo Wardoyo. Dan dia punya anak ya, memelihara anak itu banyak, istrinya 4 ya, 4 atau 3 gitu. Dulu muncul karena sebagai orang yang berpoligami ya. Di warung yang di Bintaro itu saya lihat ada 4 istrinya bersama dia dalam ukuran yang besar ya. Jadi dia termasuk pengusaha yang sukses dan sampai sekarang dia masih mempersoalkan supaya Yusuf Mansur itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menggantung sejak sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu ya. Dari tahun 2003, sekarang udah 2021, udah lama berarti. Dan sekarang banyak orang-orang yang mengaku, yang merasa ditipu, yang mengaku merasa mendapatkan masalah dengan uang-uang yang mereka yang sudah pernah disetorkan karena himbauan atau ajakan Yusuf Mansur di beberapa tempat tentang patungan usaha dan patungan aset yang ternyata tidak ya seperti yang mereka harapkan ya. Saya juga sudah lihat podcastnya Nen Warisman yang memperlihatkan sejumlah ibu-ibu yang mengadukan uangnya yang belum kembali karena dalam konteks Yusuf Mansur. Jadi ini video sangat penting karena yang mengungkapkan adalah Puspo Wardoyo dan yang mewawancari adalah Darso Arif ya, yang sangat mengenal ya sepak terjang Yusuf Mansur sejak awal, dan dia menuliskannya karena dia sebagai wartawan, dan dia menuliskan dalam bentuk buku yang katanya sudah 6 ya, Masya Allah, banyak juga. Jadi silahkan menilai sendiri siapa Yusuf Mansur, siapa Darso Arif, siapa Puspo Wardoyo, dan dalam konteks apa mereka bicara. Dan ini jangan di skip supaya tidak kehilangan konteks ya. Kalau saya bilang jangan di skip, maksudnya supaya nontonnya sampai habis gitu loh. Dan jangan lupa komentarnya itu ditulis dan juga di like dan di share ya, untuk proses pendidikan publik ya. Saya sebenarnya saya menulis biografi Yusuf Mansur itu sampai 25 jilid yang sudah saya tulis, naskahnya sudah jadi 3, 1, 2, 3, dan saya stop penulisan naskah itu karena apa?
Dan saya sudah menulis buku-buku tentang kisah teladan dakwah dan bisnis Al-Hakim itu 4 dan sudah saya terbitkan ya. Jadi saya sudah menuliskan buku tentang Al-Hakim 4. Rencana karena spektakuler kemunculan Yusuf Mansur saya ingin menulis 25. Tapi saya hentikan sampai naskah ketiga. Tahun 2003 atau 2004 gitu. Ketika kasus pengumpulan dana itu, Batuan Usaha itu mendapatkan teguran ya dari pihak otoritas yang terkait, termasuk diingatkan oleh kalau nggak salah Dr. Syafi'i Antonio, ahli ekonomi Islam ya. Dan pokoknya harus ada beberapa hal yang harus diurus dan harus pengetahuan dapat izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kira-kira begitu. Karena ada masalah yang begitu tampaknya begitu meluas, saya hentikan proyek saya bikin 25 buku tentang Yusuf Mansur. Dan saya sejak itu tidak berusaha mengamati lagi, dan saya stop ceramah-ceramah yang dulu saya ikuti di ANTV dan di MNC atau di TPI itu saya tidak ikuti lagi sejak ada kasus yang melibatkan OJK itu. Silakan ditimbang-timbang sendiri, dan saya ingatkan jangan di skip ya wawancara Darso Arif dengan Puspo Wardoyo. Dan saya izin kepada Pak Darso Arif ya, saya tayangkan video wawancara Anda ya. Susah menghubungi Anda dan juga ini aja deh dianggap ini izin ya. Makasih. Nanti kalau memang nggak berkenan Pak Darso, nanti saya take down ya ininya channelnya. Channel ini saya ambil dari channel Anda, Thayyibah Channel ya. Kalau Anda mengklaim atau tidak berkenan nanti saya take down, tapi akan saya muat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darso Arif di Thayyibah Channel. Sebagaimana diketahui bahwa saya telah dilaporkan oleh Yusuf Mansur ke Barreskrim Polri, dan dalam laporan itu ada kesan Pak Puspo Wardoyo itu diseret-seret oleh Yusuf Mansur dalam laporan ini. Karena itu hari ini saya mengejar Pak Puspo, dan begitu saya tahu beliau ada di Solo sini, saya langsung meluncur ke sini berusaha untuk menemui beliau, dan alhamdulillah saya bisa diterima oleh Pak Puspo. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Pak Puspo Wardoyo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya bisa ketemu Bapak juga, walaupun susah payah Pak dari Bapak. Pak, Senin tanggal 11 kan saya diperiksa oleh Mabes Polri Pak, terkait dengan laporan Yusuf Mansur Pak, mengenai ITE Pak. Karena menurut dia saya telah dalam laporan itu saya telah menistakan nama dia gitu Pak. Saya juga nggak ngerti juga Pak di mana kontennya Pak. Tapi ada kesan nama Bapak akan diseret-seret dalam kasus pelaporan ini Pak. Apa tanggapan Bapak Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih ke YouTube ulama itu Pak. Oh, YouTube Bapak yang mungkin ya, saya juga nggak tahu. Mana yang tidak Pak kan juga nggak tahu. Iya Pak. Tapi yang jelas ya Yusuf Mansur sudah menyebut di situ, ada di belakang. Iya. Soalnya memang udah dendam, bukan dendam ya. Dia udah merasakan ya, bahwa apa yang kita kerjakan waktu itu, aku kerjakan itu, dia merasa mungkin saya gitu. Iya. Tapi memang begitu. Jadi tahun 2006 itu ada FOA Islam. Teman kita. Itu teman alim, itu wartawan. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba diwawancarai mengenai perseteruan dengan Yusuf Mansur. Iya. Tapi ya udah, ya kita mengalir. Saya pikir juga itu hanya sekedar untuk untuk radio atau TV atau hanya keperluan buat Islam ya, media. Saya tiba-tiba masuk YouTube itu. Ya. Di YouTube kan ya Pak? Nah 2006, sampai kaget loh. Saya komplain juga. Tolong nih jangan masuk YouTube Pak. Iya. Jangan dong, istri-istri saya pun komplain juga Mas, nggak bagus itu. Saya satu sore nggak bisa, katanya nggak bisa dihapus katanya gitu. Dikira saya takut juga, saya minta dihapus bukan karena takut, karena
ya nggak etis lah itu. Menjelek-jelekan Yusuf Mansur di muka umum itu kan, itu juga nggak etis sebetulnya. Walaupun itu benar ya, belum benar. Tapi 100% benar gitu. Cuma ya nggak sadar kalau itu YouTube masuk. Saya komplain juga betulnya, saya nggak mau juga. Itu mungkin yang di apa mungkin dicari Bapak di situ ya? Ya mungkin karena apa ya? Tapi udah lama tahun 2006 ya. Iya. Saya juga nggak tahu yang mana yang didakwakan juga nggak mau, yang dilaporkan polisi juga nggak mau, nggak tahu saya. Iya iya. Saya juga begitu Pak, setelah sampai di sana baru tahu bahwa yang dilaporkan itu adalah soal itu Pak. Pak, setelah YouTube Bapak itu tayang, ada reaksi nggak dari Yusuf Mansur? Atau Bapak ada bertemu nggak dengan Yusuf Mansur soal itu? Langsung reaksi. Langsung Pak? Ya. Ya Yusuf Mansur cari teman-teman saya untuk ketemu dengan saya. Ketemu ya? Ya. Dan akhirnya bertemu ya Pak? Bertemu di Kokas di bawah di rumah saya di Kokas ya, di rumah makan waktu itu. Iya. Pak, dalam pertemuan itu apa yang Bapak sampaikan kepada Yusuf Mansur Pak? Ya, dia udah menyatakan minta maaf sama saya, memang itu benar gitu. Kejadian itu benar dan itu tidak mengelak waktu itu ya. Cuma makanya itu saya memberi pesan sama Yusuf Mansur. Pesannya apa tuh Pak? Pesannya saya nyatakan bahwa pekerjaan antum itu pekerjaan yang hina, pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang kotor, mencari uang di atas kebodohan umat Islam. Dan ini juga korban-korbannya itu orang Islam yang baru belajar dan orang miskin semua. Itu dia. Yang terobsesi dia pengen cepat kaya itu loh. Ya dengan uang sedikit cepat kaya gimana? Itu banyak korban. Saya bilang dan ini banyak sekali waktu itu korban saya setiap talkshow itu banyak teman-teman dari itu keluar itu YouTube saya keluar semua pada daftar sama saya Pak Puspo gitu. Saya dukung dan saya korban hampir 100 orang tuh yang ngadu ke Bapak ya Pak? 100-an orang ngadu sama saya, tolong disampaikan. Nah sudah saya sampaikan ya Yusuf Mansur, jadi supaya Yusuf Mansur itu tahu loh. Saya kasihan Yusuf Mansur, antum tuh banyak kali masalah ini. Tolong selesai dulu. Ini banyak korban-korban dan korbannya macam-macam. Pak. Ada patungan usaha, patungan aset, ada TKW, terus juga ada itu yang Cibubur itu batu bara itu Ustadz Datrusnya Pak Puso. Datrus itu ya. Ya, itu juga harus di Bandung Pak Kiatian. Ya itu yang mau berobat itu Pak. Habis berapa sampai meninggal juga. Dan banyak kali korban-korban itu banyak, ambil 100-an ya. Saya sampaikan kan. Ya tolong ini korban-korban selesaikan dulu. Selesaikan masalah mereka. Selesaikan dulu tolong. Yang kedua lagi, jangan membuat usaha baru yang iming-iming dan sukses dan banyak. Selesaikan dulu masalah ini. Ini banyak kali dan ini setiap orang itu hanya salah satu ya. Setiap jenis bisnis itu ribuan ya, ribuan bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu lah gitu. Kalau seluruh Indonesia setiap kota itu korbannya hampir 6.000 ya, hampir. Karena saya lihat tuh ada teman saya gelombang kedua tuh 3.000, gelombang satu nggak tahu lebih banyak lagi. Jadi setiap kota minimal 6.000 sampai 10.000 kota besar. Berapa kota seluruh Indonesia? Itu salah satu lah ini. Ini beberapa contoh salah satu yang komplain dan sebagainya. Jadi mereka ini yang minta tolong supaya untuk sampaikan Yusuf Mansur. Dan saya sampaikan Yusuf Mansur. Dan apa tanggapan dia waktu itu Pak? Oh setuju. Setuju ya? Ya setuju. Saya setuju. Ya insya Allah bagus. Dan malah juga berpesan juga kalau ada orang yang tolong sampaikan gitu. Ya udah. Karena saya ini juga korban gitu loh. Bapak korban Pak? Iya korban, itu korban pertama, mungkin pertama korban saya. Makanya saya agak greget gitu ya? Ya greget, jadi saya juga tahu dan siapa karakter Yusuf Mansur tahu kan? Karakter dia kan orang hiperbola kalau ngomong. Terlalu hiperbola gitu? Hiperbola dan juga setiap omong tuh selalu dusta. Nah itu dia Pak. Nggak ada benernya dan sombong lagi. Jadi nggak tahu. Tapi memang pinter untuk mengolah kata-kata itu seolah kayak bener, itu memang tekanannya bener ya. Kedua terpengaruh. Dan kita Al-Quran, habis Quran punya, jadi memang orang banyak terpedaya di situ. Jadi tapi ya tahu sendirilah dari mana habis Quran dia. Kalau hanya dari masuk penjara terus belajar Al-Quran kan saya kira juga, dan tafsir dia juga tafsir yang tidak
masuk akal. Iya, iya. Itu pun salah. Padahal kalau dalam ajaran Islam itu siapa yang menafsirkan walaupun itu benar berdosa. Apalagi salah. Itu saya kira juga perlu belajar itu. Masa belajar dengan ahli tafsir juga tuh. Iya. Gak bisa mentafsirkan sendiri ya. Pak, tafsir yang salah Yusuf Mansur itu apa, Pak? Ya sebetulnya apa ya, ada kayak benar gitu, tapi salah. Seperti misalnya keajaiban sedekah. Ya. 7 hari keajaiban 7 hari sedekah. Iya. Terus juga 40 hari bebas hutang. Iya. Terus juga banyak lah. Itu sebetulnya kan apa ya? Seperti mendikte Allah itu. Nah, iya. Terus juga apa namanya, tafsir itu saya lihat juga terlalu berlebihan ya. Akhirnya kan ada jangka waktu ya. Iya. 40 hari dia jamin hutang bebas. Ini ada orang Jogja kan, dia kan hutangnya banyak gitu loh. Iya. Semakin hutang banyak, datang ke tempat sampai 200 juta itu untuk sedekah. Hutang tambah banyak. Hutang tambah banyak, udah masuk penjara lagi. Iya. Ini pengaduan rumah saya nih. Iya. Masuk penjara sampai, kasihan juga ibu-ibu itu, udah banyak tuh. Iya. Dan salah satu aja tuh. Kan dia ada lagi kan, ada karen saya tuh. Iya. Tukang sepeda motor itu hanya satu. Kamu punya apa? Saya pengen punya anak, ya. Iya. Punyanya apa? Satu-satunya mau ini aja. Sepeda motor satu-satunya. Iya. Udah tinggalkan. Dia pulang kasih uang 90 ditunggu kan, nunggu 40 hari nggak ambil juga. Iya. Jadi banyak, akhirnya korban-korban itu banyak. Itu saya lihat itulah. Iya. Tafsir-tafsir yang dia termasuk juga Musa ya, misalnya. Nasirkan Nabi Musa. Ya, nama Musa ya. Dia melempar tongkat. Iya. Ya. Lempar kata Allah itu. Lempar gitu. Iya. Akhirnya sukses kan gitu. Iya. Nah itu oleh Yusuf Mansur itu bagaikan orang yang nggak punya apa-apa, satu yang punya uang berapa ada apa gitu. Lempar. Ya udah, sedekahkan. Habis lah, nangis lah gitu. Ya. Dan sedekahnya kemana? Ke Yusuf Mansur. Itu mungkin perlu juga evaluasi ya, ke masyarakat juga ya, seperti kayak gitu kan udah gaya-gaya sekarang gitu. Modus-modus penipuan seperti gitu Pak. Jadi kalau saya lihat baik itu dia menafsir sendiri ya, kan salah. Ya saya dibesarkan karena sedekah. Iya. Saya itu wong Solo dibesarkan karena sedekah. Saya memang sebagian rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebagian rezeki ya. Bukan semuanya Pak. Tidak, sebagian aja. Ya. Sebagian tapi berani, enggak 21%, enggak 10%. Ya. Saya berani 30% ya. Alhamdulillah. Dan itu bareng dan profesional. Ya. Enggak bim salah bim loh ya. Barang dan profesionalisme ya Pak. Ya? Iya, barang dengan profesionalisme. Profesionalisme artinya saya juga kerja keras. Kerja keras sesuai dengan bakat saya, kerja keras. Ya. Saya juga menjalankan perintah-perintah Allah lainnya selain sedekah ya. Ya sholatnya, ya sholat sunnahnya, juga puasanya, juga kita tentunya juga apa yang diperintahkan Allah selain sedekah itu lebih saya kerjakan. Jadi seimbang, dan saya kerja keras juga gitu. Bukan keajaiban ya Pak? Wah, kalau beliau kan, kalau Yusuf Mansur kan ajaib. Ya. Nah, ajaibnya itu lucu, habis sedekah nanti tunggu ya 40 hari. Tunggu keajaiban 40 hari. Harus ditanya ada kejadian apa? Aneh kan? Iya. Harapan dia aja, karena orang nabrak. Dari testimoninya kan ada habis sedekah ditabrak orang kaya. Orang kaya yang nabrak. Kan nyaris sekali sedekah hanya karena ketabrak orang kaya gitu. Menunggu keajaiban. Keajaiban yang ini kan harusnya memang saya bilang tadi dulu, harusnya ulama harus tangkap Yusuf Mansur itu untuk klarifikasi untuk apa. Dan ini menyesatkan. Ini kan mesti ada, kalau bohong ya, pasti ada unsur menipu ya. Apa akhirnya juga semuanya hanya untuk membuat orang tuh berget ya. Karena kan memang orang miskin kan pengen instan Pak. Iya. Orang miskin itu udahlah hilang berapa kan, ini bahaya nih Pak. Iya. Pengen instan, pengen cepat kembali modal, cepat kaya cepat ya. Terus susah kaya raya. Jadi itu dia. Udah ini kan dah, waduh, saya belum pernah demi Allah. Iya. Saya apa tuh berdoa untuk kaya raya, enggak, saya cukup aja. Bila kami rezeki yang halal dan thayyiban, iya, yang cukup kan. Jadi kaya raya itu bahaya juga. Kalau kaya untuk apa kaya? Dan Yusuf Mansur juga tidak memberi motivasi bagaimana kita membentuk mereka itu yang bersedekah itu dengan amal-amal soleh lainnya, itu yang
Ya, sehingga memang ya kalau ada sukses itu kebetulan dia bang bagus jalannya gitu. Tapi kebanyakan nggak sukses tuh Pak, ya komplit. Banyak nggak sukses ya. Saya yakin itu. Nah itulah mungkin yang saya melihat Yusuf Mansur itu. Pak, dalam YouTube Bapak itu saya melihat Bapak mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu berbohong, Pak. Yang Bapak lihat itu Yusuf Mansur berbohong dalam apa saja, Pak? Ya, Yusuf Mansur setiap kata demi kata itu kadang-kadang lupa dan bohong ya. Lupa dan bohong ya. Jadi termasuk testimoni ya. Iya. Testimoni yang untuk memberi motivasi pada orang ini jamaah itu kan semua kan nggak ada figurnya Pak. Betul. Satu pun nggak ada figurnya. Fiktif dong Pak. Sangat fiktif itu. Iya. Misalnya tukang bubur naik haji, Mbah Mangkali nggak ada orangnya. Nggak ada. Tapi memang Bluetooth kan. Betul. Terus juga banyak sekali ya. Ya kayak tadi misalnya habis sedekah ditabrak mobil itu belum mana, nggak ada. Nggak ada kejadiannya itu ya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Terus juga banyak, pokoknya semua testimoni semua itu saya jamin. Ya. Tidak bisa dikonfirmasi. Ya, insya Allah ya 99% tuh 90% testimoni yang Yusuf Mansur. Nah, apa artinya? Artinya kalau itu udah bohong, apa? Tujuannya apa? Menipu ya. Itu pasti itu pasti. Iya. Ya, karena dari awal itu merekrut orang itu dengan kata-kata bohong. Kata-kata bohong ya. Tujuannya apa? Ya pasti ya akan terjadi korban-korbannya, akan penipuan ya. Penipuan betul. Dan juga sayangnya juga sedekah kemana gitu loh. Nah itu selalu tempatnya ke dia. Ini yang membuat mereka juga jadi kok tidak ke tempat lainnya ya. Kan sedekah itu kan bebas saja. Iya. Tapi Yusuf Mansur berusaha terus kan untuk ke dia terus ya. Supaya bersedekah ke dia aja. Ya. Nah, Pak, tadi di awal Bapak mengatakan bahwa Bapak juga adalah korban dari Yusuf Mansur, Pak. Bisa diceritakan Pak, Bapak korbannya di mana, Pak? Jadi sebetulnya saya tahun 2005 ya, karena Yusuf Mansur itu di Kediri, di Wongsolo, Malang ya. Itu ada teman saya itu EO itu yang saya sering diajak ke motivasi acara motivasi di Malang. Ya. Itu namanya Pak Nanang ya Pak ya. Kebetulan dia bawa Yusuf Mansur itu berdua itu bawa. Iya. Terus kenal saya, ini Pak Puso mau tak setting kemana-mana. Oh gitu ya. Ini seluruh Jawa Timur, nanti Pak Puso sebagai pelaku sukses. Ini Ustadz Yusuf Mansur sebagai ulamanya. Jadi barang Yusuf Mansur itu. Ya. Nah, terus pertama yang kita jodohan itu di Kediri Pak. Di Kediri ya. Ya kira-kira ada 100-an lah. Iya. Dan promosikan Puswardoyo dan Yusuf Mansur. Iya. Live di sini dan sebagainya. Dia memang dia kerjanya Iya. Nah, setelah itu ada cerita saya Yusuf Mansur. Setelah terjadi itu saya pulang bertengkar berdua itu. Sama Yusuf Mansur bertengkar. Soal apa tuh Pak? Soal pendapatan uang, pembagian uang. Pembagian uang, Pak. Saya bingung, ada apa nih saya lihat itu. Ya, uang itu gini, saya minta dong gitu, Nanang. Wah ini saya bawa. Uangnya dikumpulkan itu ya Pak? Karena memang EO itu nggak punya duit Pak. Betul. Itu kan miskin Pak. Betul. Buat acara itu biasanya memang saya. Iya. Saya udah nggak bayar, saya nyponsori. Ya. Itu pasti. Iya. Ya harusnya memang Yusuf Mansur ya nggak bayar, kan Yusuf Mansur kan pengen terkenal juga. Terkenal juga ya. Harusnya dikasih dong uang. Ya harusnya Pak, air kurban gitu loh. Iya. Jadi kan jadi tengkaranya karena uang itu. Bagian uang. Saya juga. Kenapa nih? Tadi saya juga curiga ada apa sih? Iya. Segitu aja kok. Bertengkar. Karena mana? Loh, saya dengar EO tuh. Saya ini EO tuh Pak Yusuf. Saya dari awal. Saya promosi, saya sewa gedung, saya uangnya dari mana gitu. Saya utang-utang dulu nih. Iya. Ya, harapannya saya nanti acara ini ya. Ada acara ini nanti selain itu bayar masuk makan, tapi juga ada sumbangan untuk saya, untuk kelolaannya, untuk bayar ulamanya, untuk bayar siapa gitu. Ini Yusuf Mansur mau ngambil semua. Itu. Jadi ya memang saya lihat memang dari awal tuh kayaknya sudah ada ciri-cirinya udah rentan di dalam uang itu ya. Pak, Bapak menyebutkan Bapak sebagai korban Pak dari Yusuf Mansur. Korbannya di mana Pak? Ya, mungkin saya korban pertama ya. Dari gimana korban pertama itu? Ya. Mungkin saya dulu waktu
Ustadz Arifin itu mungkin nikah itu ya. Arifin hilang Pak? Ya. Ya. Waktu nikah itu saya akan kasih mobil sama rumah ya. Ya Arifin hilang Yang kedua itu ya. Iya, iya. Sama Mbak Pernikahan Rani. kedua ya Pak? Itu saya memberi hadiah itu berupa mobil sama rumah. Iya. Tapi waktu itu memang harapan saya memang dia untuk promosi poligami supaya juga jadi panutan ya. Panutan, ya. Aku selesai, saya nggak perlu lagi mikir ya. Kalau ulama udah poligami kan harapan saya kan gitu. Betul, ya. Mungkin terobsesi itulah si Yusuf Mansur mungkin ya. Ya. Kalau saya lihat itu. Ya. Ya. Pak itu bagaimana ceritanya mobil yang Bapak ngaku pertama kali korban yang sehubungan dengan mobil yang Bapak bilang itu apa Pak? Ya, waktu itu saya kan ngejak pas ke Jakarta ya. Ya, Bapak di Jakarta ya. Ya, pas di Jakarta. Saya bawa mobil tuh. Bapak mobil ya. Mobil apa tuh Pak? Dulu mobil ya sebangsa Elf itu. Mobil Elf ya. Itu yang udah saya kan sering keluar kota itu. Iya. Jadi perjalanan Rasul, Iya. jalan dari kota-kota. Saya butuh mobil yang ada tempat tidurnya. Yang dimodifikasi ya Pak? Komunikasi saya bawa ke New Armada itu. Iya. Itu baru kira-kira 3 bulan mobil itu. Bapak baru pakai 3 bulan ya Pak? 3 bulan. Saya bawa, saya ke Solo, Bintaro. Di Bintaro ya. Itu ada, saya tahu di belakang ada sepeda motor. Iya. Dadat itu. Pak Bos, ingat sama saya gitu. Yusuf Mansur Pak? Iya. Oh. Oh iya. Dari ngobrol-ngobrol. Iya. Kata-kata. Ini bagus Pak, kasih untuk saya Pak gitu. Mobil itu Pak? Nah, untuk saya. Iya, iya. Aku diem aja. Untuk apa? Iya. Untuk dakwah kok. Untuk Dakwah nggak apa-apa. Untuk dakwah. Ya, nah, Ya. dakwah nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, dakwah ya. Ya, untuk dakwah, ini mobil untuk dakwah. Dan catatan tetap logo-logo ini jangan dibuang kan gitu. Berarti Bapak nggak kasih cuma-cuma dong Pak? Oh enggak, Ya, itu ya. untuk dakwah ini belum dakwah, ya. belum ada akadnya disedekahkan, itu belum. Gitu. Ya. Yang jelas baru untuk dakwah gitu. Ya. Ya udah. Waktu itu terus diambil di bawah itu. Langsung diambil Pak? Ya harus cari sopir. Ya. Bukan dia belum bisa nyopir Pak. Dia baru bisa motor, belum ada sopirnya. Saya iya, belum iya. tak kira baru itulah pertama punya mobil dari saya itu. Tahun 2006. Tahun 2006. Baru dibawa pulang. Ya. Nah Pak, setelah Bapak serahkan mobil dengan perjanjian seperti itu, terus kelanjutannya gimana Pak? Yang Bapak merasa korbannya itu Pak, di mananya Pak? Nah, jadi itu kan kita sudah ada perjanjian ya. Ya. Berarti mobil itu boleh untuk dakwah dan, Ya. dan catatan logo-logo itu jangan dibuang. Ya. Ya udah, setuju. Ternyata Ya, itu ada baru 3 hari ya. 3 hari. 3 hari ketemu di jalan tuh si pimpinan, Ya. pimpinan Wong Solo Bintaro. Ya. Terus telepon, Bapak saya kemarin ketemu mobil itu di bawah Yusuf Mansur sama Ya. sopir. Itu nggak ada stikernya. Gimana Pak? Wah jangan dong. Loh kemarin suruh bawa gimana? Terus tolong, mungkin dah jelek mungkin ya. Tolong ciptakan lagi, antar sana. Bikin kirim stiker baru lagi Pak? Ya, antar tempatnya Yusuf Mansur. Lokasi itu 10 hari kemudian atau seminggu kemudian Iya. ketemu lagi tuh. Nah, di situ kan sepi Pak, Bintaro kan sepi Pak. Iya, iya. Itu aja mobil Pak. Kalau Bintaro itu dulu nggak serame kayak itu, sepi, mobil kenapa kali itu. Iya, tahun 2006 itu ya Pak? 2006 itu sepi masih, itu nggak jarang ketahuan sekali. Iya. Kan rumah Yusuf Mansur kan sana sebelah Bintaro terus ya. Iya. Dari situ, saya pernah di situ juga. Ke rumah dia? Ya tuh dulu ya rumah aja kecil belum ada. Iya, iya. Dia terus ada pondok, itu pondok kelas orang lain Pak. Ada pondok itu bilang ini dulu pondok orang lain Pak. Orang lain dia nebeng gitu? Nebeng, terus Iya. tidur situ itu kira-kira ya. Aduh, rumahnya kecil kali itu. Iya. Sudah motor 1 dia. Iya. Terus di kantornya saya lihat di depan Wong Solo. Seberang Wong Solo? Ya itu ada ruko depan tuh yang mahal-mahal tuh. Di Iya, belakang iya. ruko lagi ada ruko-ruko kecil-kecil tuh. Di belakang ruko kecil ruko itulah Iya. ruko kecil Baru itu ya. Kalau saya lihat masih seperti itu ya. Iya. Pertama dia belum punya mobil, ya. Ya. Rumah juga belum punya. Kantor juga cuma itu Pak, kos. Ruko kecil itu ya. Stafnya mau 2 atau admin tuh Pak. Iya. Nah, jadi setelah itu stiker itu nggak dicopot Pak oleh Yusuf Mansur Pak? Ya itulah copot, saya komplain. Ustaz, aku bilang, kenapa kok dicopot tuh? Nggak jawab Pak. Pak telepon jawab. Wah, kurang ajar nih. Berarti dia sudah menipu Bapak di situ ya Pak? Ya. Dia sudah menyalahi perjanjian itu ya Pak? Ya. Oke. Ya. Terus selang berapa hari ya? Kira-kira ya. Selang 1 bulan lah. Ya. Ya. 1 bulan telepon sama saya. Yusuf Mansur. SMS sama saya. Ya. Gitu. Pak Puspo, tolong carikan bini gitu. Yusuf Mansur minta Bapak nyarikan istri gitu Pak?
Loh, dia kan udah menikah, Pak? Bukan, istri yang baru. Oh, ya. istri yang baru. Karena istri baru. Iya. Yang tapi diem-diem, Pak, gitu. Tolong dijagain. Iya. Itu sama saya terobsesi sama Arifin di situ lah. Oh, iya. Ya, maksudnya dia ya minta mobil, terus juga minta istri gitu, Pak. Iya. Yang saya ngurus dulu, Pak. Iya. Wah, gila. Orang Ustadz kurang ajar kan. Iya. Bagai itu. Saya enggak tak sumpah, Pak. Demi Allah enggak saya layani. Layani itu ya. Ini kurang ajar gitu. Iya. Baru mobil aja udah kayak gitu, nggak mau jawab, tiba-tiba masuk SMS minta istri. Nampak kali kalau satu akhlaknya nggak baik itu. Akhlak itu nggak baik, ya, perilakunya nggak baik. Saya baru tahu itu. Habis itu udah nggak pernah ketemu, nggak jumpa. Pak, yang saya dengar sebelum Bapak memberikan mobil kepada Yusuf Mansur, itu Bapak juga yang membawa Yusuf Mansur untuk diperkenalkan kepada media-media, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Oh iya, dulu saya pernah diminta tolong lah sama Yusuf Mansur, Pak, tolong saya dikenalkan ulama-ulama top ya. Dan juga media-media Pak Busro gitu. Ya dia pengen populer gitu. Populer juga. Berarti ya, apa? Minta tolong Bapak untuk mempopulerkan dia. Itu saya kenalkan Pak Kiai Nur, saya Nur Iskandar Rizky waktu itu di sana, terus sama beliau ya terus apa untuk ceramah di sana. Oh gitu ya. Ceramah mungkin ceramah pertama yang ulama di sana lah, Mansur. Di pesantren Nur. Dan mungkin diajak sama Mana juga karena masalah sedekah itu kan ulama juga suka ya. Betul. Itu kan itu sama-sama untungnya ya. Iya. Terus juga waktu itu minta ditularkan media-media. Iya. Ada kenalan sama juga waktu sama Pak Yono itu mimbar Jumat. Iya. Terus Republika itu Irwan Kelana ya. Irwan Kelana ya. Di TVRI itu Pak Pak Nandar. Iya, Sunandar Pak Sunandar. Waktu itu kan sering saya kan tiap pagi dulu waktu itu kan setiap apa tuh acara subuh dia. Subuh pagi kan saya kan tiap hari kan ngisi itu. Terus dia harus minta Pak Pesua. Pengen seperti Bapak juga gitu. Ya tak undang, sama saya pernah juga. Iya. Itu. Berarti awal ketenaran Yusuf Mansur di media itu justru dibawa oleh Pak Puspa Wardoyo. Pak, setelah Yusuf Mansur SMS ke Bapak minta carikan istri, setelah itu Bapak kesal dengan akhlak dia yang buruk, terus ketemu lagi nggak, Pak? Atau kapan ketemunya lagi? Udah hilang. Hilang, Pak. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun, Pak. Saya udahlah, saya malas saya Pak, udah orang. Mobil itu Bapak lupakan? Oh, Bapak lupakan, masih teringat terus. Oh iya. Cuma saya tiap godok itu tuh. Iya. Cuma saya sering ya, kalau dia ceramah, soal yang sudah ngetop kan di TV, di Antv, terus di buku-buku di mana tuh belum pernah menyebut mobil saya yang pertama. Selalu menyebut mobil. Kalau saya menyebut, saya mesti sakit hati saya. Maksud saya, aduh, kenapa bohong gitu loh? Iya. Menyebut misalnya, saya punya mobil pertama ini. Nanti kan disebut lagi. Ya kan pertamaan saya, walaupun saya juga mau, aduh, Ustaz kok bohong kayak gini ya? Iya. Saya wah kurang ajar Ustaz kok bohong gitu. Dia sering nyebutkan dan lucu lagi. 2003, 2004, 2005 itu kan. Padahal saya mobil 2006 itu. 2006. Satu-satunya dia baru punya mobil. Dia aja nggak sendiri kan? Betul. Baru saya hidup, saya punya mobil Pak. Pertama saya punya mobilnya. Itu 2006 loh Pak itu. Iya. Kalau dia punya Alphard, Alphard itu belum populer itu auto Pak. Saya beli Alphard itu tak jual Pak. Iya. Tahun itu saya beli Celica kan, saya ada di Pondok Indah. Saya beli Alphard sama Celica itu. Iya. Alphard itu belum terpopuler Pak. Bukan mobil mewah gitu. Belum mewah. Kalau dia bilang 2003 punya mobil mewah Alphard kan, ya aneh gitu. Iya, berarti pengakuan Yusuf Mansur soal mobil pertama dia saja sudah berbohong kemana-mana ya Pak? Yusuf Mansur berbolak-balik. Kalau ngomong tuh selalu ngaco tuh. Iya. Error gitu. Iya. Kemarin ngomong ini, pertama mobil ini gitu. Jadi dia mengaku punya mobil pertama selalu beda-beda ya Pak? Dan tapi yang anehnya nggak pernah menyebutkan mobil Bapak. Padahal mobil saya sampai sekarang masih ada, atau dipasang dan dicarikan uang lagi gitu loh. Betul. Misalnya seperti saya kemarin contoh dibutuhkan sedekah untuk ngantar apa? Santri-santri dari jalan ke pondok. Tapi contohnya mobil saya itu. Ya dipasang foto mobil Bapak ya dipasang. Ya, mobil dijual lagi. Dicarikan sedekah lagi itu Bang. Wah, ada luar biasa. Mas Alian, ini luar biasa nih. Oh iya, pinternya. Iya, dia mencari sedekah untuk mobil-mobil, tapi mobil Bapak fotonya yang dipasang gitu Pak. Iya. Mobilnya sudah punya, tapi dia mencari uang lagi dengan diminta sedekah untuk membeli mobil. Ya. Yang mobil itu dipasang. Pak, setelah itu kejadian itu,
Bapak ketemu lagi kapan, Pak? Saya ketemu di ini di Wong Solo Semarang, Gajah Mada. Itu tahun berapa tuh, Pak? Ya sekitar tuh Iya, 2006 tapi agak akhir ya. Iya. Saya ketemu di situ. Itu ada acara di atas ya, di Wong Solo, Pak? Wong Solo di atas. Iya. Itu ngundang para tokoh-tokoh, Iya. tokoh pengusaha-pengusaha. Pengusaha, ya. Salah satunya pengusaha yang saya lihat tuh kemarin ada pengusaha dari Solo, Iya. 3 serangkai itu. Iya. Ya, saya ketemu Yusuf Mansur, alhamdulillah dapat baby band gitu. Ah. Tapi ya itulah, dia kan pasti kan cerita kan. Iya. Gitu. Ini loh sukses Pak Puspa loh, berani ngasih mobil, tahu nggak? Iya. Ya, itu hanya untuk mencari orang supaya gemes loh. Iya. Aku juga lah gitu. Iya. Dapat mobil Mercy. Dari 3 serangkai, Pak? Iya. Berarti dia mencontohkan Bapak kasih mobil dalam rangka meminta mobil dari Iya. 3 serangkai, Pak? Oh, Jadi luar mobil biasa. pertama itu mobil dari saya, kedua 3 serangkai itu, Iya. mobil baby band itu. Nah, dia juga pernah mengaku kalau mobil pertama dia ya baby Benz itu, Pak. Ya itu kan selalu gitu, Iya. nggak diakui lagi nanti Pak. Nanti tapi ini untuk nyari lagi orang Nyari kaya, lagi, itu iya. loh Pak. Saya mobilnya dari ini, gitu. Iya, iya. Saya dapat ini dilupakan lagi Pak ini Pak. Saya lupakan, ini lupakan, kan modelnya bisa masuk begitu Pak. Iya. Nggak pernah ngakui. Ngakui Itulah. sebelumnya, ya. Itu cara-cara liciknya dia kayak gitu. Jadi orang tuh nggak ada kesan, tidak ada keterusan berlanjut semua. Yang Selalu semua- memutuskan. dia memutuskan itu. Iya. Nah, pas kejadian Semarang itu setelah itu Bapak nggak ketemu lagi? Wah udah hilang Pak. Hilang ya, Pak? Hampir 10 tahun Pak. 10 tahun lagi terus apa kejadian untuk Bapak bertemu dengan dia itu apa, Pak? Ya. Kejadiannya setelah 10 tahun apa? Ya itulah. Saya tiba-tiba udah mondok tiap hari saya dengarkan di TV, TV, media. dengarkan di media itu menyebutkan punya mobil pertama itu udah ini udah sakit hati saya dah. Iya. Enggak maksud saya bukan pengen riak enggak, tapi kan kok kenapa harus sombong, harus Iya. bohong gitu Pak. Iya. Tapi ya itu saya terakhir itu di SMS. Sama? Lihat ada SMS kan. Oh, ada SMS, Aku Pak Puspo mohon maaf. Saya sopir Yusuf Mansur. Saya mau minta BPKB mobil itu. Pakai saya Pak. Setelah 10 tahun ya, Pak? Udah 10 tahun tiba-tiba ada SMS dan supirnya saya bilang itu. Saya sampaikan pada Yusuf Mansur ya. Saya keberatan dan saya kecewa ini. Kenapa enggak? Kenapa yang minta kok supir bukan Bukan dia langsung. langsung nggak menghargai saya gitu. Iya. Gitu Pak. Dari akhlaknya udah terlihat di situ ya, Pak? Wah itu dah. Buat saya marah itu. Udah marah terus. Saya akhirnya saya sudah mondok, saya sudah tahu siapa Yusuf Mansur sebetulnya, Ya. pembohong dan semua nggak ada benar. Itulah saya akhirnya wah kesel kali sama dia dan saya marah betul itu. Iya. Nah, kebetulan Pak Darsa itu Oh ya. Akhirnya kita mengkritisi pola-pola sedekah Ya. Yusuf Mansur itu. Saya interview Bapak lagi waktu itu. Betul. Saya tulis di Dakwatuna, bersambunglah terus mendapat tanggapan ya itulah. masyarakat luas. Oke. Itu yang jadi itu jadi ya. Pak, di pertemuan di Kulkas itu apa yang dibicarakan dengan Yusuf Mansur, Pak? Ya, dia merasa tersinggung, apa ya? Kata-kata saya di YouTube itu dia merasa betul. Oh, gitu. Apa yang saya katakan memang nggak ada satupun yang Disalahkan. disanggah atau mungkin dielakkan ya. Iya. Jadi apa yang saya di YouTube tahun 2016 itu dia ngakui bener. Betul ya. Dia minta maaf. Iya. Ya, dan saya bukan mau minta mobil gitu. Iya. Cuma saya juga menyayangkan itu. Tapi kalau antum tetap nekat berbuat jahat atau Buat bisnis-bisnis yang akan saya masalahkan mobil. masalah itu ya. Loh, saya juga salahkan. Ini semua saya nggak akan bermasalahkan juga. Iya. Ya. Cuma saya pesan satu itu. Iya. Karena banyak teman-teman korban itu Iya. yang adu saya hampir 100-an waktu itu Pak. Iya. Saya bawa semua tuh. Bawa sertifikatnya apa. Waktu YouTube keluar itu semua banyak hubungi saya Pak. Iya, Ada iya. 100 orang Pak. Iya. Itu bermacam-macam korban. Ada patungan usaha, patungan aset, ada batu bara, ada TKW, ratusan loh Pak. Iya, iya. Ya. Udah sampaikan kan, ini ada banyak loh nih korban-korban kamu ya. Tolong sampai selesai dulu. Selesaikan ya. Ya, selesai dulu untuk ya sebelum membuat bisnis baru. Karena kan model Yusuf Mansur kan gitu Pak. Iya. Ini belum selesai udah bebas semua pengusaha. Kalau pengusaha nanti patung aset. Iya. Ini terkenal, ini hotel city, ini hotel, ini terus kan korbannya kan berlipat-lipat nih Pak. Betul bertambah terus. Korbannya korban mensos semua nih Pak. Iya. Karena memang cari
Cari uangnya? Enggak, ya, sasarannya itu medsos. Media sosial ya? Media sosial kan, dan suaranya bagus, teritorialnya bagus, katanya bagus, mantep lah. Itu orang banyak Pak, terpukau semua lah. Terpukul dan terpedaya Pak? Ya itu yang mungkin menjadi apa ya, menjadikan masyarakat ini banyak korban karena disitulah. Dan dia mengakui dan menerima saran Bapak ya Pak? Mengakui dan menerima, dan itulah. Makanya saya syaratkan tuh. Iya. Nggak akan saya lanjuti karena memang tak bawa ke laporan polisi waktu itu Pak. Setelah Yusuf Mansur menerima dan mengakui kesalahannya, terus menerima saran Bapak, pesan Bapak kepada Yusuf Mansur apa Pak waktu Ya, itu Pak? saya pesan, tolong antum ya begitu, ya, tolong jangan berbuat nggak baik lagi gitu. Iya. Jangan membuat baik dan tolong jangan mencari makan di media sosial yang korbannya para jamaah Iya. umat Islam yang bertemu orang miskin, kasihan lah gitu. Ya, tolong kalau sedekah itu dibikin apa namanya seperti apa ya, pertanggungjawaban ya, orang masuk, orang bisa mengakses. Karena teman saya ada sedekah Pak, orang bisa akses itu. teman saya itu sedekah, ya, itu hampir 50 juta, jual rumah kan, ya, sedekah, habis sedekah tiap bulan sedekah Pak, 5 juta, tapi di WA Pak, apa aja diterima, nggak dijawab Pak. Akhirnya datang ke rumahnya, nyari semasa nggak terima, hanya mau menanyakan, 50 juta dan tiap bulan 50 juta, apa diterima enggak? Iya. Apa salah apa enggak? Itu nggak terima. Wah, kecewa Mbak Sir, nangis ya. Iya. Udah kecewa saya. Nah, itu artinya kan transparansinya nggak ada Pak. Iya. Ya. Beda dengan ACT. Aksi cepat tangkap. Wah, itu per detik per menit itu keluar terus Pak. Dari mana, siapa, harus apa yang diperbuat, apa yang disalurkan kemarin juga ada semua. Orang bisa mengakses Pak. Iya. Ya. Kalau cuma sekedar bertanya pun ini saya syaratkan, tolong ya, dengan catatan boleh kamu cari sedekah kemana-mana dengan alasan apa, PPA apa dan sebagainya, tapi tolong itu kita ngajari kan, orang tuh lebih seneng gitu kalau orang titip sedekah kepada orang lain gitu. Tapi betul-betul ya transparan dong penggunaannya untuk apa dan sebagainya. Iya. Itu yang saya syaratkan. Kedua, saya syaratkan juga tolong korban-korban ini yang saya bawa ini, yang ngadu sama, diselesaikan dulu. Iya. Ini ada ratusan Pak. Ya, tolong selesaikan dulu supaya apa, mereka juga nanti nggak ribut Pak kemudian hari. Karena saya kalau membawa selesai sudah ribut kan gitu. Betul. Kalau ribut nggak tanggung jawab saya lagi kan gitu. Iya. Seperti sekarang ribut kan. Sekarang semua udah ribut. Saya lagi Pak, udah kita peringatkan kan dulu. Bapak sudah peringatkan dia. Sudah peringatkan. Dan jangan membuat bisnis baru dengan apa, dengan iming-iming surga, iming-iming kaya ya, instan itu akan membuat korban baru. Itu saya dulu ya gitu. Iya. Dan ternyata dia setuju Dia setuju. Insya Allah setuju. Terus 3 hari kemudian ketemu sama saya. Setelah pertemuan itu ya? Iya. Di WA Bapak? Di mana? Iya. Kalau ke Jakarta, saya di Solo. Sebenarnya di Jakarta. Iya. Kalau ke Jakarta, kasih tahu Pak. Mau ngapain Pak? Ya nanti ngopi-ngopi gitu, iya. Ya biasalah gitu. Ya udah saya nggak tahu, saya tolong selesaikan dulu gitu. Iya. Kalau udah selesai kan saya mau ketemu Pak, karena kasihan loh nih, korbannya orang miskin semua Pak. TKW miskin, terus orang yang bawa motor, karena saya itu kena juga. Karena Bapak ada juga Pak? Sudah motor 1 miskin. Hanya pengen cepat kaya? Enggak, punya anak itu. Punya anak. Kasihan. Dan ternyata dia punya anak Pak? Enggak. Jadi banyak sekali Pak, korban itu banyak sekali. Oke. Pak, setelah itu saya dengar Bapak diundang Arifin Ilham untuk bicarakan soal Yusuf Mansur Pak. Itu yang dibicarakan apa Pak dengan Arifin Ilham Pak? Oh ya, dengan adanya heboh di situ kan, ini kan ditulis dakwah itu. Iya betul. Jadi dengan syarat itu dan sebagainya. Ya. Wah, saya panggil Pak Beso sini. Iya. Kan, Arifin Ilham panggil. Iya. Betul Pak Beso, kata Beso, betul tuh. Iya. Selesaikan dulu masalah-masalah itu, jangan membuat bisnis baru lagi. Iya. Supaya tidak nambah korban lagi. Iya. Ini saya punya inisiatif Pak Beso. Iya. Yusuf Mansur punya tanah di sini nih, sebelah saya ini. Sentul maksudnya Pak? Sentul ya, berapa hektar itu? Ini kalau kita hargai hampir 300 miliar. Itu tahun dulu Pak. Iya. 300 miliar. Ini bisa untuk menyelesaikan ini. Oke Pak Beso ya. Ya, aku jembatan ini Pak. Iya. Ada berapa Pak? Sekitar baru 100 Pak, yang hampir 100 Pak, yang ngadu ke Bapak. Yang ngadu sama saya. Oke, ya. Ya. Tapi nggak bisa gitu Ustaz. Nggak bisa ya semuanya tuh. Iya. Saya semuanya. Nanti diumumkan aja.
membaca siapa korban-korban yang lainnya gitu. Iya. Kita ada 300 miliar nih. Besok saya sampai Yusuf Mansur itu. Itu Pak. Ya. Dan ternyata itu dilakukan oleh Arifin Ilham atau tidak Pak? Ya nggak ada apa lagi. Pak Agim juga pernah mengundang Bapak untuk bicara soal Yusuf Mansur ya Pak? Ya sama aja. Hakim beliau kan juga pengen nemukan saya. Oh, iya, iya. Ini bersama damai saya telah bilang gitu. Saya tuh orang yang suka damai, nggak ada masalah. Iya, iya. Aku cuma ini tolonglah, saya bantu Yusuf Mansur. Iya. Ini kasih ada korban, ini pada apa? Pada minta tolong dan minta bantuan dan ini bakal rentan masalah kalau nggak segera ditangani. Kan sudah sampaikan kan? Iya, iya. Apa ketemu saya lagi apa? Ya dan saya udah lepas, saya bilang kalau udah ini saya udah lepas sama ya liar hati yang mengusut tidak melalui saya, dan ini kan nggak melalui saya Pak. Betul, betul. Ya nggak sama saya Pak. Nggak tahu sama Pak Darso, nggak tahu lah. Kan ini kan bukan saya nih yang ini kan korban banyak kali Pak. Iya, sudah ya mereka akhirnya lewat pengacara, lewat lain gitu Pak. Itu kan jadi yang rugi siapa kan? Iya, Kan yang rugi dia sendiri gitu Pak. Pak ini soal masih soal Arifin Ilham Pak. Iya. Waktu Arifin Ilham meninggal, dia kan dijemput di Halim itu Pak. Saya juga ikut waktu itu bulan puasa kalau nggak salah. Itu saya lihat dari jauh Yusuf Mansur samperin Bapak di mobil sambil cium tangan itu Pak. Itu ada apa tuh Pak? Oh enggak lah, saya kan di mobil tuh. Iya, iya. Mobil saya tahu tuh mobil saya W50L. Iya. Nggak tahu, saya di dalam mobil saya belum keluar tuh. Saya baru datang parkir. Iya. Saya 4 orang di dalam itu. Iya. Saya sama driver, sama security, sama pimpinan situ. Iya. Itu ya nggak tahu. Tiba-tiba ketuk-ketuk gini. Duduk saya buka. Saya Yusuf Mansur. Terus tangan saya dipegang gini, cium-cium 3 kali. Udah gitu aja. Apa katanya Pak waktu itu? Ya nangis aja. Nangis aja. Nangis aja. Saya ya ngapain gitu. Iya. Nah, saya ketemu saya tuh pokoknya nggak saya ketemu lah. Yang penting selesaikan dulu. Iya, iya, iya. Oh, saya udah ngomong saudara. Ini ada ratusan Ustadz. Iya. Selesaikan dulu ini. Kasihan dong. Gitu, jangan sampai jadi timbul masalah kemudian hari gitu. Selesaikan dulu. Tapi kan dia tetap bikin baru, bikin baru. Saya kritik. Iya. Saya kritik sama istri saya kan. Istri saya kritik tuh. Iya. Istri saya tuh di Bogor tuh kritik. Wah, bohong gitu. Iya. Pagi-pagi saya ditelepon sama dia. Ditelepon, ting gitu kan. Iya. Ada Pak Puspo, no? Nggak ada Ustadz, no? Sampaikan ya Pak Puspo ya gitu. Oh dia harus diakun, aku salah laporkan. Aku laporkan, siapa di belakang itu? Iya, iya, iya. Istri-istrinya juga saya laporkan. Ya itu, di situ gitu Pak. Iya, iya. Lah, dia kan di Paitren tuh Pak. Iya. Paitren kan membuat apa ya, ngaco-ngaco Pak Bang itu Pak. Saya tiap bulan akan memberi 5 juta. 50 juta. 50 juta. Iya. Terus, nah, kan kita gerem Pak, ini ngomong bohong kali gitu. Iya, iya. Terus di WA sama istri saya kan, bohong gitu. Iya. di telepon sama semua ternyata anak itu istrinya Pak Puspo loh, boleh tak kritik orang bohong gimana? Iya, 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 iya. Dan dia ngaco ngomongnya gitu loh, Iya. bohong. Kita gemes sih loh Pak, kalau lihat mensosnya di mensos itu nggak ada yang bener. Setiap kalimat, setiap kata, semua nggak ada satu menurut saya nggak ada yang bener. Iya. Artinya bohong gitu. Bohong, Jadi kita gemes kalau tak kritik. Akhirnya kan akan salah laporan balik gitu kan. Betul. Siapa saja yang ada di situ. Iya. Termasuk yang membuat di belakangnya, siapa tahu istri-istrinya saya tahu. Wah, iya. Ya itu istri saya. Ya itu. Dan terakhir yang dilaporkan ternyata cuma saya sendiri gitu. Loh saya ya nggak takut dong, saya apa adanya, saya nggak ada nambah-nambahin. Iya. Saya nggak ada iris sedikit pun, nggak Iya. ada dengki sedikit, nggak ada dendam sedikit, nggak ada. Iya. Saya juga kasihan dia ya, Iya. nggak tak kasih tahu, nggak mau dia. Iya. Jadi kasihan teman saya pengen nggak ada masalah lah, ini kalau diselesaikan nggak masalah. Iya, iya. Gitu. Dia takutnya ya, mungkin karena ada ratusan ribu ya, Betul, betul, apa betul. sejuta lebih itu. Bisa Mana jadi tuh? Pak. Jadi dia takut kalau ya salah dia kan. Iya. Sudah dinasihatin dan dia diakui, Iya. ternyata malah jalankan. Pak itu kan penjelasan soal Bapak dengan Arifin Ilham Pak, terus bertemu Yusuf Mansur. Kalau pertemuan Bapak dengan Agim sendiri bicarakan soal Yusuf Mansur soal apa Pak? Saya kemarin sana main tempat beliau. Agim. Ya. Terus Agim bicara apa Pak soal Yusuf Mansur Pak? Sebetulnya saya masalah bisnis, saya pikir bisnis ya. Iya. Saya sudah bawa segepok ini untuk apa? Ada bisnis makanan siap saji, Iya. yang bisnis baru saya. Ternyata enggak. Iya. Ternyata ada pesanan dari Yusuf Mansur untuk menemukan lah sama. Oh gitu Pak. Ya. Jadi Yusuf Mansur minta Agim untuk pertemukan dengan Bapak gitu Pak? Ya mungkin karena waktu itu saya pulang. Iya.
Terus Putut dari ini saya staf saya ngomong, itu ada apa kemarin? Sebetulnya ada apa? Oh enggak, itu katanya Agim suruh nemukan Yusuf Mansur gitu. Tapi waktu bertemu dengan Bapak, Enggak. Pak Agim nggak bicara ya? Nggak bicara. Terus bilang apa? Ya, Yusuf Mansur ngakui gitu. Iya. Dia bilang, saya itu sebetulnya sudah diperingatkan berulang-ulang. Nah, itu diakui lagi Pak ya? Diakui Pak. Iya. Saya sudah diperingatkan berulang-ulang sama Pak Buswo, tapi Iya. saya tetap melakukan itu Iya, iya. dengan nangis itu. Nah, artinya kan sebetulnya dia sadar. Iya. Dia ngaku salah, nggak sadar gitu. Sebetulnya kan itu Pak. Saya sama sekali nggak ada nggak ada kan peringatan. Apa, iya, iya. Ya, selalu peringatan ya Pak. Iya. Jadi Yusuf Mansur memang sudah mengakui perbuatan dia yang salah kemana-mana gitu, kepada Pak Buswo sendiri, pada Agim juga diakui, ke Arifin Ilham juga diakui gitu. Pak, dari ratusan orang yang minta tolong Bapak itu, ada nggak yang berhasil meminta kembali uangnya ke Yusuf Mansur Pak, yang Bapak bantu Pak? Ya ada, tapi ya agak gondok juga Yusuf Iya. Mansur itu. Waktu itu kan saya di Medan, Iya. itu ditelepon sama teman saya, Ya. Ustadz Sagra Sandi. Oh, yang orang Remui itu Pak ya? Orang Remui, Iya, iya. di Medan. Iya, Pak Buswo, iya, ingat. saya melihat dengar cerita itu di Dak Tuna gitu loh. Iya. Pak Buswo katanya ini. Kritik. Ya, Iya. betul Pak, saya korban Pak 100 juta ini Pak. Iya, Istri iya. saya satu-satu uang itu, Iya. dan saya 50 juta, saya 100 juta sama istri Pak. Ya. Dan anak saya juga korban sekolah depan Yusuf Mansur tuh. Ya, saya ingat. Dia Ya. ngeluh terus Pak. Betul, betul. Nggak bisa hafid. Nggak bisa bisa hafid, karena nggak dibiarkan saja katanya gitu. Iya. Saya tolong Pak, sama anak saya minta pindah situ, Iya. carikan sekolahan, Ya. dan uang saya supaya kembali. Betul Pak. Iya. Dan saya ingat itu Pak. Ya, kita keluarkan anaknya Ustaz Zakira Sandi, tiga-tiganya dari Darul Ya, dan Quran. satu lagi saya pas di Surabaya begitu, Iya. telepon di Surabaya, itu minta nomor telepon pimpinan Surabaya. Iya. Terus Pak Buswo, maaf saya minta nomor telepon pimpinan sini. Iya. Saya korban Yusuf Mansur, Pak Darmasa. Padahal mas saya ingat. 40 juta, saya itu pegawai negeri Pak, Iya. tolong Pak. Wah udah. Terus Pak Mahir juga yang di Klaten. Klaten sini ya. Itu Ya, juga saya gitu ingat. Pak. Ya, ya, Korban ya. ada 3 korban. Iya. Akhirnya itu yang mendesak Pak nih. Iya. Waduh Pak butuh uang sekali. Oke, kayak gitu kan. Iya. Terus saya sampaikan ke Yusuf Mansur kan, dia nggak mau itu Pak. Iya. Akhirnya ke polisi itu Ke Pak. polisi Pak. Iya. Iya. Kan telepon polisi. Iya. Apa telepon polisi di Mabes? Akhirnya minta damai dia. Yusuf Mansur. Betul. Yusuf Mansur minta damai. Iya. Ketemu di Al Jazeera. Betul. Al Jazeera itu dia didamping sama sekretarisnya Unang. Pak Unang ya. 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 Waktu itu kan ada kesepakatan damai untuk dia takut kan? Betul. Mau dilanjutkan kan? Iya. Terus damai, terus itu ada poin-poin. Betul. Perjanjian. Perjanjiannya itu bahwa siapa saja, Ya. siapa saja yang yang merasa rugi dirugikan dan dari korban Ya. bisa mau dikembalikan dan akan dikembalikan bunganya Ya. atau apanya itu Kerahimannya. kerahimannya itu. Ya. Tapi setelah itu kan ini kan masih 100 ya Pak. Betul. Kita jual lagi kan dia kan terus mengajukan pengacara kan waktu itu. Iya. Kan marah kan dia. Betul. Ternyata kan dia nggak rela juga kan. Iya. Akhirnya pengacara yang ini soal kan kurang ajar. Iya. Dia selain pihak minta, dia udah berjanji tuh Pak. Iya. Ya dan ini mau buat lagi nih. Iya. Ini mau buat lagi, terserah. Sekarang banyak ya. Ya, nanti saya akan lampirkan di sini Ya. pertemuan itu, kejadian-kejadian itu, yang pertemuan dengan kejadian Pak Zakira Zandi, Pak Darmansa, nanti kita sertakan lampirannya di video ini. Pak, belum lama Pak Dahlan Iskan itu wawancara Yusuf Mansur Pak. Di situ dia masih bicara sombong Pak soal Darul Quran, soal bisnis dia dengan warung stick and steak gitu. Bapak nilainya gimana nih Pak? Ya itulah mungkin masyarakat kan terkelabui dengan kayak dalam kutik Yusuf Mansur seolah-olah itu kayak kayak pendiri atau raja atau pahlawan Tafiz ya. Ya. Padahal ya kalau kita kan pernah Pak, saya punya teman banyak yang daku-daku kan hanya teman ya. Iya. Teman ada saudara ikut daku kan kecewa semua tuh. Betul. Dan dia kayak franchise saja gitu. Dan dia Yusuf Mansur nggak memiliki didaktik kurikulum, tidak punya konsep nggak ada. Kan kecewa. Apa nih kok Yusuf Mansur? Iya. Gitu loh. Akhirnya memang diri semua Pak. Iya. Makanya kan
untuk PPA, untuk Daku, misalnya atas nama itu saya tanya lah. Iya. Nggak ada satupun Pak. Betul. Mereka mandiri Semua Pak. cari uang sendiri. Cari uang sendiri Pak. Bahkan ada di Boyolali salah. Iya. Dia mengaku Yusuf Mansur udah nggak punya uang nih. Iya. Tapi dia kan nggak punya uang nih. Iya. Kalau dia mengaku Yusuf Mansur Cari dana. Akhirnya 150 juta kan. Dia dapat 150 juta. Ditekan sama Yusuf Mansur kan. Waduh. Diminta semua uangnya. Uangnya dimintain Pak? Iya. Itu teman saya. Dia nangis ya. Iya. Dapat 150 itu didatangi, disomasi sama polisi. Ya, akhirnya uangnya diambil. Demi Allah kan ini kan yang amanah kesolehannya mana tuh? Itu kan harusnya ya sudahlah sekali lagi lah, jangan diulang lagi lah untuk modal. Iya. Kalau orang baik kan gitu Pak, Ustaz baik. Iya, padahal itu Daku sendiri ya Pak. Daku Boyolali sendiri ya Pak. Sendiri lah kemarin. Luar biasa ya. Di dalam video dengan Pak Dahlan Iskan itu Yusuf Mansur sombongnya dia mengatakan mau memberikan makan sekian ribu orang sehari gitu Pak. Bapak sebagai pengusaha rumah makan melihat itu bagaimana Pak? Wah, enggak mungkin Pak. Nggak mungkin ya Pak? Ya mungkin itu dia betulnya nggak ngaku dia, cuma itu tahfiz seluruh dunia mungkin. Ya. Dunia mungkin 6 triliun mungkin Pak. Iya. Kalau dia kan nggak mungkin lah. Dia kan nggak punya tahfiz, cuma di rumah sendiri toh. Betul. Di mana kan dia bukan punya dia. Bukan dia punya orang. Dan orang kecewa semua sama dia. Iya. Satu pun di mana? Iya. Kalau dia punya 50 nggak ada Pak. Pelajaran nggak ada. Ya. Makanya lah setiap ngomong tuh selalu dusta, selalu bohong. Itulah saya kecewa sama Yusuf Mansur itu begitu. Jadi kita sayang lah. Iya. Orang ulama yang sudah disuruh tapi setiap hari dusta terus di media sosial. Dan udah dikirim masih dusta lagi. Iya. Dia harusnya kan klarifikasinya kan harus klarifikasi kan. Iya. Ini kan masalah pencemaran nama baik. Iya. Saya kan ini kan menuduh nih. Iya. Saya udah menghasut penghinaan juga ini saya. Laporkan yang itu dong. Iya. Benar enggak gitu loh. Iya. Jangan laporan yang IP-nya saya itu kan aneh itu Mansur. Harusnya berani dong. Ini malah klarifikasi malah dia mencerita kebaikannya itu apa? Iya. Masalahnya Yusuf masih berani nggak melaporkan Bapak gitu Pak? Ya? Masalahnya dia berani apa nggak? Saya berani saya mau melapor polisi berani, saya nggak takut. Iya. Mau polisi kita benar gimana? Saya punya data-data semua. Iya. Gimana? Ya. Pak, itu kan ada yang berkembang lagi yang sangat viral itu adalah Yusuf Mansur membayar pajak 200 juta per hari katanya dari bisnis rumah makan Pak. Yang saya tahu itu rumah makan yang dimaksud Yusuf Mansur itu warung stick and stick Pak. Nah itu Bapak sebagai pengusaha rumah makan bagaimana Pak menilai pernyataan Yusuf Mansur itu Pak? Ya kalau saya lihat memang warung stick itu memang betul-betul milik Yusuf Mansur. Jadi sebenarnya profesional ya, memang maju ya. Maksudnya bagus, maju, profesional. Ya saya akui, cita rasa, baik layout semuanya itu profesional. Iya. Maju kan profesional nih. Ya itu karena profesional ya Pak. Profesional. Bukan keajaiban ya Pak. Bukan keajaiban ya. Termasuk si Jodinya sendiri juga, beliau juga orang yang soleh, yang apa-apa. Artinya kan ini profesional. Iya. Tapi kan Yusuf Mansur kan ini kan investor Pak. Iya. Investornya mau dua aja nih Pak. Yusuf Mansur sama Jodi aja, Jodi kan pemiliknya ini. Iya. Nah, saya lihat ya ini ya, kalau saya lihat gitu. Sehingga kalau saya lihat ya gitu, investasi di mana-mana. Iya. Mungkin ya sekitar kan ya mengklaim 391. Apa tuh Pak? Cabangnya satu itu milik Yusuf Mansur dan diklaim di IG kan jelaskan kan. Iya. Saya pemirsa 40%. Iya. Maimunah 4%. Maimunah istrinya Pak maksudnya? Nah, terus siapa? Widar 20% kan ada di IG tuh. Iya. Ya saya percaya itu. Cuma masalahnya uang dari mana itu mungkin ya. Nah itu dia. Itu investasi kalau satu outlet sekitar 2 miliar lah. Satu outlet Pak? Ya kalau kali 90 ya kira 180 miliar. 180 miliar. Kalau satu outlet itu saya perkirakan ya misalnya 110 juta ya. Iya. Kalau 10 juta itu per hari itu kan satu hari 1 juta. Kalau 90 berapa? 90 juta kan? 90 juta ya. Ya masuk akal. Itu per bulan ya. Iya. Tapi nggak per hari dia kalau ngomong yo. Kalau masalah ngomong kan hiperbola. Hiperbolanya kebangatan. Kalau ngomong kan apa ya kayak bener-bener kayak lebay. Dan dia error kalau ngomong kan selalu salah Pak. Iya. Apa ya yang kemarin diomongkan beda lagi diomong sekarang. Iya. Jadi apa ya? Nggak pernah konsisten. Enggak, dia emang error gitu. Error, Pak. Saya lihat itu susah dipegang kata-katanya. Itu. Iya. Pak, tadi Bapak meragukan uang Yusuf Mansur yang dipakai untuk stick and stick Pak. Lah terus padahal sebelumnya kan dia mengumpulkan uang banyak Pak dari patungan usaha, dari sedekah segala macam.
apakah di warung Stick and Stick itu ada indikasi dia cuci uang situ, Pak? Kalau untuk rumah makan ini saya pengalaman saya, nggak bisa secepat itu ekspansi, nggak bisa, susah. Artinya kan harus ada investor, itu harus investor. Nah, benar investornya Yusuf Mansur, ya. Kalau lihat investornya Yusuf Mansur ya. Tapi kalau Yusuf Mansur punya uang gitu ya, mungkin perlu dipertanyakan juga kan. Nah itu dia. 2 miliar itu tiap 2 bulan buka itu kan juga tidak mudah ya cari uang gitu. Nah, mungkin juga berarti seperti cuci uang ya, mungkin uang sedekah, uang dari dari pendapatan potong dan sebagainya, mungkin disitulah. Makanya dia susah ini mau balikan, tapi harusnya fair kan. Bisa juga kan uang diinvestasikan ke warung steak, boleh aja untuk dibagi-bagi. Saya juga banyak investor Pak saya, tapi saya kita betul-betul kita laporan sama investor. Ini biaya berapa, harus berapa keuntungannya, biasanya berapa. Sama aja Pak, kayak gitu. Jadi kalau memang begitu Pak, saya malah menduga bahwa memang jangan sampai warung Stick and Stick ini dipakai Yusuf Mansur untuk mencuci uang-uang yang dikumpulkan selama ini, karena hanya dia yang boleh franchise ya Pak. Ya mungkin ya. Pak, dari penjelasan Bapak itu saya melihat bahwa sebenarnya Yusuf Mansur ini banyak sekali uangnya Pak. Tapi kenapa dia tidak mau menyelesaikan korban-korban ini Pak? Nah itulah, makanya sayang di situ kan, sangat sayang sekali. Jadi di IG itu di medsos selalu meninabubukan masyarakat ya, bahwa dia tuh kita alim ya, sukses gitu kan. Kita harus supaya sedekahkan lah gitu. Tapi ini kan orang dia sudah bilang kan, sedekah, bisnis. Ini kan lupa, saya juga kasih tahu kan, maksudnya yang terutama yang ribet ya, kalau yang kaya-kaya memang banyak ya, mungkin banyak yang kaya juga. Ya ada yang teman saya bukan korban Pak, tapi udahlah, saya pun sukses udah saya lupakan lah, banyak gitu. Tapi yang ini yang miskin Pak, yang miskin banyak sekali, banyak banget. Malah saya tawarkan, Mas, yang ini banyak korban, orang nggak mampu, selesaikan dulu, tapi nggak mau selesaikan kan? Jadi itulah sebetulnya ini yang saya yakin korban ini juga karena juga iri kan, selain pihak dia pengen mensedekahkan, ada ustadz, ulama untuk dapat, tapi selain pihak dia sombong ya. Saya punya bisnis, satu hari omsetnya sekian, pajaknya sekian, beli saham sekian banyak. Jadi mungkin ini kan jadi kontradiksi ya, antara ini dia mau menyebutkan supaya disedekahkan, tapi orang ini juga loh, kamu kaya, aku miskin kan gitu. Ya saya kira ya tolonglah kembalikan lah. Nah itulah sebetulnya jadi pokok persoalannya, gitulah. Pak, selama ini kan Bapak sudah menyampaikan kritik terhadap Yusuf Mansur, saya juga, kami juga gitu Pak. Nah, oleh sebagian pendukung dia, Yusuf Mansur, pengagum dia, mengatakan bahwa kenapa nggak lapor polisi saja gitu, kok Pak berkuar-kuar di media sosial gitu. Juga banyak juga yang bilang bahwa kita sedang melakukan gibah terhadap Yusuf Mansur Pak. Nah itu tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Ya sebetulnya saya sudah nggak mau lagi keluar ini, tapi semua gemberget ya. Dengan saya lihat tuh antara banyak korban, terus Yusuf Mansur menyikapi cuek gitu, kayak nggak peduli, wah itu bukan dah. Wah itu malah dia membuat klarifikasinya nggak sesuai dengan yang kenyataan yang saya lihat. Dan saya ini keluar, saya demi untuk clearkan semua Pak. Karena saya insya Allah kalau saya amanah dan saya nggak akan nipu Pak. Ini kan khususnya saya punya otot banyak ini. Kalau saya bohong saya bisa hancur saya Pak. Ya mungkin saya bisa di banyak masyarakat aja. Tapi ini demi masyarakat juga Pak. Saya untuk korbankan semua ini. Saya harus keluar, harus nimbrung lagi ini, ke campur lagi ini. Kalau masalah polisi udah lama Pak, udah saya udah lihat kan. Waktu ada laporan di Jogja, terus di Surabaya, di Bogor, di Solo, di Tangerang ya. Udah dilaporkan, nggak masalah laporkan, tetap Pak. Cuma waktu itu kan tetap Yusuf Mansur kan punya cara kan, maksudnya ya cari oknum polisi untuk untuk mencegati lah gitu. Akhirnya kan nggak diproses, buat menang. Kalau dia ngomong kan, saya lucu kadang ngomong, aku pernah diproses di mana-mana, tapi nggak pernah menang orang itu. Itu bukan karena nggak menang atau kalah, nggak. Karena kan, ya penting kan udah ada tindakan, terus sama polisi kan dia di stop Pak, maksudnya dipersulit lah sama polisi supaya nggak jadi lah, kan semua kan. Betul Pak. Itu udah buktinya udah ada semua, tapi kan kenapa nggak dilanjutin kan? Itu bukan karena kalah. Itu cuma karena kan Yusuf Mansur kan
mesti kan juga cari dengan oknum polisi untuk supaya apa? Supaya kasusnya nggak jadi lah gitu. Jadi, ya, jadi saya kira bukan karena ini udah di mana ya. Ya. Karena udah mentok kemana-mana mungkin ya teman-teman ya mungkin Pak Dasmu teman-teman habis pikirnya udahlah hanya dengan medsos ini ya kan. Ya, kalau gibah itu beda, gibah itu walaupun benar dan tapi ini yang beda Pak. Ya. Yusuf Mansur cari makan di media sosial. Di media sosial Pak. Ya. Ya. Ya, saya kira ya mungkin ya media sosial ya untuk mengklarikan ya itu wajar-wajar saja dan itu benar kan? Ya betul. Kalau nggak benar Yusuf Mansur laporkan dong. Betul dong. Yang dilaporkan masalah fitnah, pencemaran nama baik itu. Iya. Jangan yang IT, yang ya. Facebook yang. Iya, saya juga dilaporkan fitnah harusnya kan. Iya. Tapi saya dilaporkan tentang apa? Nggak ada. Saya jadi nggak ngelaporkan, saya bingung di bab juga nggak ada saya. Iya. Tapi saya disangkut pautkan kan? Iya. Nggak tahu. Itu kan aneh juga masuk kan. Masuk aku saya nggak takut kalau polisi kok. Saya membantu teman-teman ya dan juga sebetulnya saya membantu Yusuf Mansur supaya jangan jadi ribut kayak gini kan. Jangan tersesat lagi ya. Pak, sebenarnya Pak yang mengkritisi Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia tuh nipu, dia tuh berbohong, dia tuh macam-macam itu kan banyak akun Pak, baik akun Instagram maupun channel-channel YouTube Pak. Apalagi komentar-komentar netizen Pak, itu luar biasa Pak. Yang terang-terangan mengatakan dia penipu, dia pembohong dan lain sebagainya Pak. Nah, Bapak yang intensif mengkritik Yusuf Mansur dan ditulis oleh media itu melihat ini dengan hubungannya dengan Yusuf Mansur melaporkan saya utamanya itu ke polisi itu gimana Pak? Kalau saya lihat kan orang kan semua kan mengkritis ya. Mengkritis itu artinya apa? Untuk supaya dia juga evaluasi ya. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kan lanjut terus kan? Lanjut terus. Kalau saya lihat di bongkar Paytren itu, saya lihat misalnya itu kan waktu top-topnya Paytren top-top kan sudah dikritisi Pak. Sudah Pak. Ya, betul Pak. Misalnya saya contoh misalnya kalau mangkat Paytren gitu kan, ya ini nggak sah kerja gitu. Ya, bisa dapat 3 miliar 3 miliar bulan. Itu baru 1 orang. Kalau 5 orang gitu dan sebagainya. Terus misalnya dikritisi, bohong misalnya, mana ada dan sebagainya. Itu kan artinya kan sudah dikritisi dari awal, sudah dikritisi Pak. Sebelum jatuh kan, sekarang jatuh kan. Sekarang udah jatuh. Artinya kan itu betulnya bukan hoax Pak. Betul. Dan itu kritisi, bukan apa ya, bukan menghina. Bukan menghina dan nggak berhasil semua. Nggak ada buktinya semua Pak. Seperti Yusuf Mansur kan itu banyak Pak. Track record banyak Pak. Akan memberi utang pinjaman. Maka daftar, malah jadi orang Paytren. Daftar dong Paytren itu. Misalnya dia kalau ikut Paytren enak itu, gitu loh. Anggota tuh dapat bantuan 50 juta. 50 sampai 50 juta gitu. Tapi jangan untuk kalian lagi ya, kalau nggak apa-apa lah gitu. Ya artinya kan dia udah sadar juga Pak. Tapi sampai sekarang aman ada, kan juga nggak ada juga kan? Ya. Maka dia mau pengen apa supaya orang daftar ya Pak. Kalau kamu mau pengen kaya, dapat utangan, daftar dong gitu. Itu banyak sekali di situ kan saya lihat di bongkar Paytren itu, bongkar 2 ya. Di IG itu bagus Pak, kritikanya bagus. Bener juga karena nggak berhasil semua. Dan itu yang dilaporkan. Pak Yusuf Mansur kan dalam video ancaman dia kan dia bilang bahwa orangnya itu saja yang mengkritik saya, orangnya itu saja yang ngerecokin saya gitu. Maksudnya orang-orang itu maksudnya Bapak atau siapa Pak? Kalau apa ya namanya misalnya pun juga kalau apa namanya untuk memperbaiki dia, ada orang membantu untuk memperbaiki dia dan membantu orang miskin, ya saya kira juga sah saja. Tapi kan itu kan sebetulnya kan kesalahan Yusuf Mansur sendiri gitu. Dan dia harusnya menerima dong kalau orang kritik dia ya Pak. Harus menerima gitu. Kalau setiap orang itu terus-menerus mengkritik dia sebagai ustadz, dia harus terima kan Pak. Ya ini kan sebetulnya kan dia sendiri yang membuat. Misalnya ada orang kecewa dia minta nggak dapat selain pihak tadi dia punya uang banyak, sukses. Ini kan iri juga Pak. Saya kira ini terjadi sendiri Pak, otomatis Pak, nggak ada Pak. Jadi saya pikir ini kita nggak ada urusan misalnya saya kemarin di situ kan banyak kan di situ ini pendukung Jokowi, sebetulnya nggak ada urusan politik nggak ada, nggak ada.
Iya. Gitu. Kita ya kalau kita kan murni ya. Iya, oh iya Pak, banyak juga yang menggiring-giring kritik-kritik kita ini ke urusan politik gitu Pak. Udah, Ada, demi Allah saya nggak punya partai. Dan Bapak kan sudah mulai sejak sebelum pemilu ribu-ribu Oh iya, kalau kita ngerti udah tahun waktu itu ya. 2015 ya. Kita nggak ada, Nggak ada urusan politik. nggak ada, saya urusan bisnis Pak. Iya, iya. Dan saya nggak ada iri sama sekali, nggak ada. Nggak ada iri. Tidak ada iri, tidak ada urusan bisnis dan juga tidak ada urusan politik gitu Pak. Ya. Pak, kenapa masyarakat itu banyak yang menjadi korban bisnis Yusuf Mansur? Sebenarnya apa sebabnya Pak? Sehingga orang bisa cepat terpedaya dan menjadi korban bisnis Yusuf Mansur? Kebanyakan mereka pemula ya. Oh, Orang yang baru belajar Islam, Ya. anak-anak muda, Ya. yang masih sederhana, Ya. yang terobsesi dengan cepat kaya ya, mau Ya. pengen kaya dan sebagainya. Itu akan mudah menerima dengan ajaran yang secara instan. Ya. Misalnya 40 hari kaya raya, Ya. 7 hari kaya, itu kan akan membangkitkan anak muda. Banyak anak muda. Orang tua saya kira udah berpikir lebih. berpikir. Nah, anak muda kan banyak ini Pak. Iya, iya. Nah dia kebakatnya anak muda Iya. untuk lebih tertarik itu. Tertarik ya, di media sosial. Iya. Gitu. Iya. Dan karena mereka masih mau melihat tuh semua instan. Iya, iya, iya. Mana yang cepat, itu lebih menarik daripada lama ya. Betul, betul. Dan Yusuf Mansur kasih formula 40 hari kaya raya gitu, 7 hari. Nah, itulah kena mereka gitu Pak. Pak, ini di channel-channel video Thoibah, Cahaya Islam dan lain sebagainya itu kan netizen itu mendukung Pak gerakan-gerakan untuk menjadalkan orang dan sebagainya. Sebaliknya Pak, kalau di channel-channel yang diduga adalah bikinan Yusuf Mansur atau pendukung Yusuf Mansur itu hampir nggak ada Pak orang-orang yang mengkritisi dia Pak. Karena pernah dicoba juga begitu mengkritik dihapus Pak. Nah, Bapak lihat masalah ini apa sebenarnya Pak Yusuf Mansur ini Pak dengan begini Pak? Ya kalau ya itu biasa Pak. Aku aja punya Pak gitu. Admin tuh 100 lebih Pak. Oh iya. Adminnya pertama ya, wah alhamdulillah bagus, masya Allah. Itu barakallah. Itu bukan orang tuh asli. Paling ya? diantara itu paling satu Pak yang betul-betul asli satu. Tapi dari 100 sampai 200 itu orang dia semua atau bikinan dia semua ya? Karena kayak gitu biasa Pak kalau itu pencitraan ya. melalui admin dan biasa Pak. Iya, bahwa satu orang punya sekian banyak akun itu biasa untuk komentarnya. Kan komentarnya seragam tuh Pak. Oh, barakallah Ustaz, alhamdulillah. Karena saya terus nih demi Allah Pak. Kemarin saya pernah komen tuh di Kalam NU tuh. Iya. Waktu saya komen, saya sama teman saya nyoba komen aja nih. Dihapus sama Pak, teman-teman saya gitu Pak. Nggak artinya kan nggak fair itu loh. Fair, saya dikabari begitu juga. Saya udah 3 kali komen dihapus 1 jam dihapus 1 jam. Artinya kan nampak kali ya. Iya. Apa tuh licik dan nggak fair lah. Nggak fair itu. Ya, makanya kalau komentar di Thoibah Channel atau di Cahaya Islam, insya Allah nggak ada apa-apain gitu. Pak, ini udah cukup lama kita berbicara Pak. Terakhir ini Pak, apa pesan Bapak kepada Yusuf Mansur sekarang Pak? Ya pesan saya kira tolong akhiri bisnis-bisnis yang menjanjikan kaya raya dan masuk surga. Ini saya kira perlu dievaluasi, jangan sampai menimbulkan korban-korban baru lagi. Ya untuk masyarakat ya jangan terpengaruh dengan iming-iming, walaupun itu ustadz atau itu ulama atau siapapun ya, yang secara instan cepat kaya, cepat sukses ya. Apalagi masuk surga dan sebagainya, tolong ya lebih hati-hati ya. Itu yang mungkin dari saya. Demikian hari ini wawancara saya dengan Pak Puso. Setelah saya bersusah payah untuk mengejar beliau, akhirnya sampai bertemu di Solo sini. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembali bisa dihubungi di 0812-899-15330 untuk kita berbincang soal pengalaman Anda berbisnis dan berinvestasi dengan Yusuf Mansur atau masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Saya akan datang insya Allah sejauh yang saya mampu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.